Semoga Allah angkat penyakitnya dan mudahkan segala urusannya. Bapak-bapak, ada satu yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya ini janji saya sejak seminggu yang lalu mengenai laporan. Ini mengenai laporan tilawah. Ya, di laporan tilawah saya ingin cerita sedikit nih mengenai tahsin offline. Ya, di tahsin offline dulu kami dibagikan buku seperti ini, buku mutabaah namanya. Ya, buku mutabaah ini pada waktu kita sedang mempelajari teori 1 jam, nah 1 jam kemudian kita harus talaki. Talaki oleh ustadz kita. Talakinya itu di buku mutabaah ini ada satu yang satu ini adalah laporan mengenai apa kekurangan kita. Umpamanya panjang pendeknya kurang, nah itu dicatat sama. Ini kita talaki surah apa ini? Oh, surah Al-Takasur. Oh, Alhaakumut Takasur, bacanya nggak tebal ya. Rohnya nggak tafkim, umpamanya dia catat sama ustaznya. Nah, terus di sini adalah catatan kita tilawah hariannya. Ya, tanggal 1 ini dari 1, 2, 3 sampai 30. Tanggal 1 kamu mulai juz berapa baca. Terus di sini kalau di sini lengkap jumlah halamannya berapa, malah lebih ini lagi. Cuman kalau si ustaznya bilang udah ditulis aja berapa ini, juz berapa. Nah, ini kita tulis 1 terus sampai kadang-kadang di dalam 1 bulan ini kalau kita ngaji 1 juz 1 hari, maka khatamlah terakhir ini. Nah, di dalam 1 buku ini adalah 1 semester yang mana dalam waktu 5 bulan, kalau saya di kelas yang di tahsin 2 dulu, saya diharuskan sampai 4 kali khatam. Nah, terus di Takasus 5 kali khatam, artinya di dalam 1 ini kita ada 1,5 kali khatam. Nah, di sini adalah catatan kekurangan kita, sehingga pada waktu kita di rumah, oh kekurangan saya mesti di sini, kita di sini. Nah, tiba-tiba datanglah pandemi. Ya. Pandemi ini menggugurkanlah sistem buku ini. Buku ini nggak berlaku lagi. Udah nggak pernah lagi buku ini dipakai. Akhirnya dibuatlah sebuah laporan tilawah yang seperti kita lakukan. Ya kan? Di laporan tilawah itu, di situ ada berapa ya mahkota di atas 1 juz, 100 di atas 1 juz, dan inilah semuanya. Nah, untuk melengkapi berapa kali khatam, di situ dibuatlah angka gitu. Nah, saya ini agak sedikit khawatir. Terus saya khawatir juga. Saya mungkin perlu diskus lah dengan saya, belum sampai diskus, saya baru diskus sama Ustaz Abu Omar mengenai ini gitu, karena halaqah kita ini kan tidak publik, tidak semua orang tahu gitu, tetapi kita yang tahu, yang kita berkompetisi untuk melatih tilawah kita, dan kita ingin membuktikan siapa yang paling banyak, dan dia akan menjadi challenge kita, dan yang paling banyak tilawah juga memberikan semangat kepada yang tilawahnya kurang, pokoknya gitu. Diberikan semangat dan diberikan. Itu yang saya harapkan sebenarnya dalam halaqah kita ini gitu. Nah, tetapi ada beberapa kajian yang menyatakan bahwa ria, ini masalah ria ini agak-agak ini sedikit nih Ustaz Abu Umar ya, agak-agak sedikit meninggikan hati juga gitu. Apakah kita berada di posisi yang ria ini, atau kita berada di posisi yang sebenarnya adalah melakukan kebaikan bersama-sama dan menjadikan semangat bagi teman-teman yang lain gitu. Tetapi pada saat kita mengagumi teman kita itu, baiknya yang dikagumi juga tidak merasa ria sebenarnya. Itu yang sebenarnya yang kita inginkan. Nah, saya khawatir dari bapak-bapak ada yang merasa khawatir dengan kondisi ini, sehingga saya berpikir
saya berpikir bahwa kalau seandainya sudah mencapai sudah mencapai khatam berapa 15 kali atau 20 kali ataupun berapalah, mungkin nanti kita bisa musyawarahkan. Kalau memang berat hati nggak usah ditulis berapa kali khatamnya gitu. Tapi saya berharap lambang-lambang daripada itu tetap tertulis gitu, supaya untuk memberikan semangat yang lain. Karena saya terus terang, saya bukan membangga-banggakan Pak Sultoni, membanggakan Pak Agus, tetapi beliau berdua ini adalah menjadi semangat kita lihat pada waktu Ramadan. 7 angka, berapa 8 angka, 1 sampai 8 kalau nggak salah semuanya mahkota gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa ada satu penyemangat, ada 2 orang penyemangat di dalam halaqah kita ini yang kita itu merasa tertantang untuk kita bertilawah lebih banyak lagi. Nah, jadi itu yang saya artikan di dalam hati saya mengenai itu. Jadi tapi saya terus terang, saya juga apakah saya berada di zona ria ini gitu. Nah, ini saya yang perlu saya perlu diskusi lah dengan orang yang lebih mahir di dalam pengertian ini gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin nanti bagaimana baiknya mungkin, tapi saya hanya memberikan saran seperti itu. Kalau memang hatinya khawatir dengan itu, ya udah nggak usah ditulis angkanya, tetapi saya berharap bahwa dicatat di dalam catatannya pribadi. Tapi nanti kalau pada waktu ditanya, sebenarnya Pak Opung ini udah berapa kali sih khatam sejak kita tilawah ini? Oh, saya udah 20 kali. Pak Sultoni ketinggalan. Gitu. Jadi saya ingin mengklarifikasi mengenai keraguan hati peserta yang kalau seandainya ya saya ingin menjelaskan juga mengenai ini. Itu dan saya ingin membring up tahsin kita terakhir tanggal 7 ini yang sudah kita pelajari mengenai LAN ya, kesalahan-kesalahan takaluf, tambik, takir dan segala macam. Ada berapa macam tuh waktu itu Ustaz, saya lupa. Terus kita talakinya surah Al-Asr. Kita sudah talaki satu persatu. Insya Allah hari ini kita masuk ke Al-Takatsur. Nah, ini udah mulai mulai panjang-panjang, mulai hati-hati. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul makobir. Jangan makobir, jangan tebalin birnya, harus ditipiskan. Ya kan? Jadi, ini mulai kita bahas ya. Nah, insya Allah nanti Ustadz Abu Umar akan lebih detail menjelaskannya. Itu saja mukadimah dari saya. Saya persilakan Ustadz Abu Umar untuk melanjutkan majelis kita. Tafadhol Ustadz. Jazakallahu khair Pak Ketua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum ya ikhwah. Masyaallah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita selama puasa, dan Allah kembali bersihkan jiwa kita semuanya pada saat kita melewati bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim.
Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, ikhwani fillah, a'azanallahi wa iyyakum. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala, yang mana berkah daripada limpah nikmat, karunia dan hidayah dan inayah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla membuat kita dapat melakukan atau memulai kembali untuk mengistiqomahkan acara yang sangat kita agungkan ini, yakni Tahsinul Quran Jamaah Masjid Nurul Qalbi, yang mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat beserta salam tak luput kita haturkan senantiasa, kita iringi beserta kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beserta juga ahli keluarga beliau, beserta juga para sahabat, beserta pula orang-orang Islam yang di atas kebenaran mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah Nabi SAW dengan baik dan benar. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ikhwah, kita telah jauh berlayar di samudra ilmu ini, khususnya di dalam bidang Al-Qur'anul Karim yang kita membahas di sini ilmu tajwid. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah yang tidak terhenti-hentinya, yang mana telah memberikan kita ilmu yang begitu bermanfaat bagi kita di dunia wala fil akhirah. Ya. Adapun sebagaimana yang kita ketahui, begitu dalamnya ilmu Al-Qur'an ini, ya membuat grup kita senantiasa ramai dibanjiri oleh pertanyaan-pertanyaan dan diskusi oleh para anggota yang ada di grup ini. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini Masya Allah, khususnya memang grup Nurul Qalbi ini kami sangat berbahagia sekali untuk bisa menjadi bagian di dalamnya. Begitu interaktifnya grup ini, dan ini selari dengan sifat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini Rasulullah SAW memberikan sebuah tanda-tanda Ahlus Sunnah itu, yakni faridhatun ala kulli muslim. Ya, dengan adanya perintah ini, yakni seorang Islam itu diwajibkan untuk menuntut ilmu, ya, hingga hatta ta'tiyana kal yakin, sehingga dia mencium sehingga mulutnya itu mencium tanah kuburannya. Maksudnya apa? Dia bertemu dengan maut, al-maut. Barakallahu fikum ajma'in. Dan alhamdulillah kita sudah hampir masuk kepada perut daripada inti ilmu tajwid ini. Ya, maksudnya adalah selama ini kita telah mempelajari asas-asasnya, mempelajari bagian-bagian yang penting daripada ilmu ini. Ya, yang kita ketahui bahwa bagian tersebut adalah makhrajul huruf dan sifatul huruf. Dan kita akan masuk lebih dalam lagi, alhamdulillah, dengan telah masuknya kita kepada bab yang kedua ini, ya. Bab yang kedua besar ini, yakni istilahut tajwid. Ya, yakni bab istilahut tajwid. Yang mana bab ini menjadi sorotan bagi para thalibul ilm, ya, bagi para ahli ilmu, ya, seperti kita yang ada di layar semua ini adalah thalib, ya, atau dalam jamaknya tulab, ya, para thalib, ya, yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena disinilah muncul istilah-istilah sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, bagaimana asal muasal ilmu ini, siapa yang mempromotorinya, atau siapa yang sebagai pionir daripada ilmu yang sangat agung ini. Begitu juga dari sudut pandang qiraah, dari mana jalur-jalur
kita menerima Al-Quran dan seterusnya. Alhamdulillah kita mulai bab ini kemarin dengan perkara yang cukup halus dan beradab. Ya, ini kita juga membahas masalah adab dan lahan di dalam Al-Quranul Karim, dalam membaca Al-Quran. Baik. Setelah itu, ini adalah bab yang kita semua dituntut untuk lebih berkonsentrasi penuh karena subbab yang kedua ini, karena di subbab yang kedua ini pembahasannya cukup panjang, ya. Mungkin kami akan membagi subbab yang kedua ini menjadi 4 atau 5 kali pertemuan, ya, 4 atau 5 kali pertemuan, yang mana kita akan membahas mengenai hukum huruf. Ya, disinilah dia hukum huruf. Di sinilah letak intisari daripada ilmu tajwid. Istilah-istilah ini, ya, intisari dari bab ini adalah pada subbab ini. Ya, yakni kita akan membahas apa itu mad, ya, apa itu yang dimaksud dengan ikhfa, apa yang dimaksud dengan idgham, apa yang dimaksud dengan izhar, ya, apa yang dimaksud dengan iqlab. Jadi ada 5 istilah besar yang mesti kita gali atau kita mulai ilmu ini berangkat dari awal, karena turunan daripada kelima subbab ini sangat banyak sekali, ya, sebagaimana yang kita alami sendiri di grup kita, bagaimana banyaknya pertanyaan mengenai mat saja. Kemarin Pak Sultani membagi ada 15, ya Pak Sultani, ya, ada sharing, ada 15 bentuk mat, dan itu sama dengan yang akan Ana sampaikan. Ya, bentuk mat ini ada 15. Ya, mungkin untuk mat ini karena terlalu panjang, ya, Ana khawatir bagi yang masih belum mendapati feel-nya atau menguasai istilah-istilah secara lughah, ya, walaupun secara praktik benar, secara lughah itu masih berat, Ana khawatir akan keberatan. Maka Ana akan belakangkan mat, dan kita akan mulai dari hukum-hukum yang 4. Apa dia? Idgham, ikhfa, iqlab, dan izhar. Baik. Alhamdulillah, ikhwah, kita bertemu di pagi hari ini yang berbahagia ini. Kita akan membahas mengenai muqaddimah terlebih dahulu. Ya. Sebelumnya, Ana akan mengangkat apa itu mad. Ya, kita akan runut dari awal kejadian apa yang dimaksud dengan mad. Mad secara bahasa artinya adalah memanjangkan. Ya, memanjangkan. Yang dipanjangkan adalah huruf vokal. Ya, jadi tidak bisa kalau tidak huruf vokal itu dipanjangkan. Pasti harus ada huruf vokal. Makanya ada huruf mad. Ya, yang letaknya di mana? Bapak-bapak sekalian, di al-khoisum apa al-jauf? Atau al-halq? Ya. Ya. Ya, wow. Al-jauf. Alif, wow, ya. Ya, itu di al-jauf. Al-jauf. Baik. Itu dia adalah di al-jauf. Iya. Kita akan gunakan bahasa yang lebih mudah, yang ma'ruf di kalangan kita, dengan mendekatkan dengan istilah-istilah Indonesia, ya, menggunakan istilah huruf vokal. Jadi mad ini adalah memanjangkan huruf. Kenapa harus dipanjangkan? Karena sesuai dengan tuntutan kaidah bahasa Arab. Nah, ini yang perlu difahami terlebih dahulu. Dipanjangkannya itu bukan karena tuntutan tajwid, namun karena tuntutan daripada bahasa Arab. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana turunannya. Ini yang pertama. Jadi mad adalah memanjangkan huruf vokal, yang mana sebagai penjagaan makna di dalam bahasa Arab. Kurang lebih seperti itu arti secara istilahinya atau terminologinya. Ya. Adapun mad yang seperti ini, ya, mad ini
itu dipakai oleh orang Arab, ya, dipakai orang Arab di dalam bahasa sehari-hari maupun dalam syair. Ya, nanti kita akan bagi mat ini, ikhwah, menjadi dua, yakni mat yang memang dipakai sehari-hari menjadi sebuah kelaziman bagi orang Arab, dan mat yang hanya ada dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Yang kita ketahui nanti namanya mat yang dipakai dalam perbincangan sehari-hari atau dalam syair, itu namanya mat apa? Mat asli. Ya, mat asli atau mat tabi'i. Namun tidak hanya itu. Ya, mat asli ini dia punya teman-temannya. Ada yang dinamakan mat badal. Ya, mat badal ini dipakai di dalam komunikasi sehari-hari. Ya, dia bukan hanya ada dalam Quran. Baru nanti ada juga mat ewad namanya. Nah, ini tiga sekawan ini adalah mat yang dipakai senantiasa di dalam berbahasa. Selepas dari ini turunlah dia namanya mat far'i. Ya, mat far'i ini nanti dia adalah mat yang disengaja kehadirannya oleh Nabi SAW ya, melalui Jibril alaihissalam, dan ini adalah kaidah dari Rabbul Izzati wal Jalalah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi turun nanti menjadi 4 atau 6 harokat, dan ini patutnya menjadi sebuah ittiba, ya, atau Freezing. Freezing Ustaz tadi barusan. Setelah itu kita akan membahas mengenai idgham. Afwan. Ya. Itulah yang dimaksud dengan mat, yakni memanjangkan huruf vokal, dan ini hendaknya menjadi ittiba kita pada Nabi SAW dalam hal mat yang far'i. Ya, kenapa dia bisa menjadi 4 harokat, 6 harokat? Bukan sembarang. Ya, mungkin di awal-awal kita mengaji, kita menyangka atau mengira bahwa memanjangkan huruf yang panjang itu boleh mengikuti langgam gitu kan. Kalau langgam seperti ini, enaknya agak dipanjangin. Ternyata setelah kita pelajari lebih dalam, tidak seperti itu. Ada kaidah-kaidahnya, ada harokat yang mesti kita sepakati terlebih dahulu. Nah, ini adalah termasuk daripada tartib. Ya, tertib di dalam kilawah atau tertib, ya. Tartib dan tertib itu sama maknanya. Dan setelahnya kita masuk kepada bagian ikhfa dulu, ya, sebelum idgham. Ikhfa adalah secara bahasa yakni meleburkan. Ya, meleburkan bagaimana perjumpaan dua huruf itu dileburkan menjadi satu. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya menurut Dr. Aiman, ya, adalah untuk mempermudah justru dalam membaca Al-Quran. Ya, untuk mempermudah. Jadi jangan ada istilah-istilah mempersulit. Makanya kemarin kita membahas timbulnya istilah at-takalluf. At-takalluf, ya, ini menyulitkan diri sendiri, menjerumuskan diri kepada hal-hal yang sulit, sedangkan itu tidak dituntut di situ. Ustadz, Ya. Afwan, tadi bilangnya ikhfa, tapi Ustadz neranginnya melebur. Apa bukan maksudnya idgham ya? Afwan. Yakni menyamarkan, benar-benar afwan. Ikhfa yakni adalah menyamarkan, ya. Afwan, terima kasih, jazakallahu khair. Ikhfa yakni adalah menyamarkan, ya, yang artinya definisinya sama, ya, ikhwan, yakni untuk keperluan seseorang qori atau pembaca Quran itu untuk memudahkan dia membaca, ya, di dalam pertemuan dua huruf. Jadi dia menyamarkan dua huruf untuk memudahkan dia membaca pada huruf yang setelahnya. Nah, ini definisinya. Baik. Adapun idgham, iya, idgham inilah yang disebut dengan meleburkan. Jadi, ikhwah, apa bedanya antara menyamarkan dengan meleburkan? Nah, di sini adalah poin yang paling penting di antara kedua ini, karena kita mengenal ada ikhfa, ada idgham. Ada ikhfa, ada idgham. Kalau kita lihat ikhfa ini adalah menyamarkan dua huruf, ya, dua huruf menjadi satu, atau kalau di bahasa Indonesianya nih kita sebut dengan diftong, ya.
dua huruf yang disatukan gitu penyebutannya. Ya, idgham sama juga, dia masih dalam konteks diftong juga. Namun dia melebur. Jadi ada salah satu huruf yang dikalahkan. Ya, ada salah satu huruf yang dikalahkan dengan kaidah tajwid. Ya, inilah disebut dengan idgham. Ya, dileburkan. Atau kalimat yang lebih mudahnya lagi, idgham itu memasukkan. Nah, memasukkan. Jadi ada dua huruf nih, huruf yang satu dimasukkan oleh huruf yang lain. Ya, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, idgham ini nanti pembahasannya lebih luas karena kita mesti menguasai makhraj di lisan. Alhamdulillah tempo hari pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai susunan atau formasi daripada makhraj yang ada di lisan, ya, atau yang disebut dengan makhrajul lisani. Dan ini insya Allah memudahkan kita untuk memasuki bab ini, subbab yang ini, ya, bab idgham. Baik, ikhwah, setelahnya setelah ikhfa dan idgham tentunya ada yang namanya izhar. Ya, izhar. Ya, izhar ini apa? Izhar ini adalah kebalikan dari dua hal ini, kebalikan dari idgham dan ikhfa. Izhar ini adalah memperjelas, ya, bukan dia menyamarkan, bukan dia memasukkan, ataupun dia bukan meleburkan, namun dia memperjelas. Ya, jadi dalam keadaan tertentu, ya, Al-Quran ini tidak akan lepas dari dua keadaan dalam membacanya, ya, ini membaca dengan samar atau dengan jelas, seperti itu. Ya, samar dibagi, apakah dia samarnya ini diikhfakan atau diidghamkan, benar seperti itu. Baik, ya. Adapun yang terakhir yang namanya adalah iqlab, ya, namanya adalah iqlab, dan ini adalah turunan daripada ikhfa, ya, sebenarnya, ya. Namun iqlab ini adalah mengganti, ya, mengganti huruf, sehingga ujung-ujungnya atau endingnya seseorang qori dituntut untuk menyamarkan juga, ya, menyamarkan huruf juga. Nah, ini adalah kelima istilah tajwid yang perlu difahami oleh para qori atau pembaca Quran, ya, dan diminta untuk lebih mustahabnya maksudnya yang lebih dicintai oleh para ahli ilmu adalah menghafalnya. Nah, makanya kita buatkan dulu muqaddimah untuk bab ini, dan kita akan cicil nanti insyaallah taala satu persatu bagian-bagian daripada setiap subbab ini yang 5 ini. Baik, barakallahu fikum ajmain. Itulah penyampaian daripada subbab kita, yakni hukum huruf, ya. Mudah-mudahan muqaddimah ini memudahkan kita untuk memahami 5 poin yang mendatang insyaallah taala. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai dari ikhfa terlebih dahulu. Baik. Sampai sini kami buka pertanyaan bagi para sailun. Ya, jazakallahu khair Pak Sultani telah mengingatkan. Baik, kita buka pertanyaan bagi para penanya. Saya masih belum ada pertanyaan, Ustadz. Belum ada pertanyaannya, Masya Allah. Ana mengira ini grup bab yang berat, rupanya tidak ada pertanyaan, ya. Masya Allah. Berarti fakih semua. Masih sedikit, masih dicerna dulu, Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Mas Sultan paling banyak pertanyaan. Paling banyak nggak tahu soal. Paling aktif. Masya Allah. Baik, jika tidak ada pertanyaan daripada ikhwah sekalian, untuk mempersingkat waktu kita akan masukkan kembali program kita ini kepada sesi yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah
pembacaan Al-Fatihah oleh dua orang peserta. Fadl, siapa yang bersedia untuk membaca ini? Atau dipilihkan oleh Pak Ketua? Yang berhubung Opung mau ini kan cepat-cepat ya kita suruh aja baca Al-Fatihah dulu ya kan. Oh iya. Alasan Pak Ketua nih. Oh iya. Setelah Pak Opung, Pak Sultoni kan gitu. Tadi Siap, hadirnya siap, paling siap. duluan. Kita ini ya, Masya kita Allah. apa namanya, kita sekali mempraktekkan kan, kita ini harus prakteknya kan harus kita ini kan juga setelah apa yang kita pelajarin kan. Nah nanti Iya, diterima Masya Allah. yang lain supaya apa-apa yang kekurangannya. Gitu. Tafadhol, Pak Opung. Tafadhol. Betul. Jadi lanjut nih. Lanjut. Lanjut, Opung. Masya Allah. Ya. Baik. Silakan, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, barakallahu fiik, Opung. Baik, Opung, boleh ulang untuk ta'awudz dan bismillahnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, barakallahu fiik. Yang kedua ini sudah lepas dari lahan dan jali. Ya, adapun yang pertama tadi adanya pentasdidan pada mim di ujung. Nah ini mohon dihindari. Ya praktikalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini akan menambah sebuah tasydid pada mim yang itu sebenarnya tidak ada. Dan gunnah atau yang dikatakan dengan akmal matakun pada gunnah mim dan nun ini itu sebatas porsinya saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu. Alamin. Ya. Ar-Rahman. Ya. Maliki yaumiddin. Nanti kita akan membahas di sini bahwa sebenarnya ini juga masuk dalam bagian dengung, ya, yang disebut dengan akmal matakun. Ya, ini istilahnya adalah akmal matakun. Ya, ini sempurna dimanapun dia berada. Jadi dengung ini tidak boleh hilang. Ya, tidak boleh juga dia menjadi maliki yaumiddin. Ya, itu tidak ada dengungnya. Walaupun dia di makhrajnya, namun dia tetap harus ada gunnahnya. Namun tidak berlebihan seperti contoh yang pertama tadi. Ya, baik, itu yang pertama Opung. Yang kedua adalah pada bacaan bismillah, terutama bacaan yang bertasydid ini mohon bersabar pada huruf-huruf yang ada tasydidnya. Ya. Dan jangan dibuat menjadi rom di sini. Ini dibuat jangan rom. Jadi seperti apa rom itu? Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu cepat di dalam melepas tasydid. Hendaknya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, begitu juga dengan Alhamdulillahi Rabbil, ya, bukan Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ini masuk dalam kaidah namanya raum nanti. Ya, yakni mempercepat dengan tujuan tertentu, mempercepat. Ya, dan yang kita kenal kaidah ini ada pada satu ayat ya di surat Yusuf ya. La ta'manna, ini dengan ismam, baca dengan rom. La ta'manuna, manuna seperti itu, buru-buru gitu. Dengan tujuan tertentu. Nah, ini adalah yang hak tempatnya. Adapun di tempat yang lain itu tidak diperkenankan seperti ini. Baik, barakallahu fiik. Untuk sifat-sifatnya ini alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah ya. Kita lihat tadi adanya isti'la, adanya istitolah yang jelas dari ayat ke-6 dan ke-7. Barakallahu fiik. Jadi ini merupakan pelengkap daripada opung ya, yang mana kita tidak bahas sebelumnya ya, akmal matakun ini dan masalah rom ini. Dan kami minta coba ulangi ayat pertama dan kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, dari bismillah opung. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebentar. Tahan lebih lama lagi bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuat santai saja, nggak perlu dipercepat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fiik. Mumtaz. Opung. Dan ini masalah percepatan ini ya, percepatan ejaan ini biasa itu terjadi pada tasydid pertama, baru pada huruf-huruf yang disukunkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa seperti itu. Terjadinya seperti itu karena khawatir dengan tempo ya, khawatir dengan tempo, takut melama-lamakan ya, muncullah satu lahan yang ini. Dan ini cara mengatasinya adalah dengan kesabaran saja ya, karena di sini makhraj dan sifat sebenarnya sudah duduk, namun hanya bersabar dengan dan yakin bahwa harokat yang kita genggam itu adalah sesuai dengan porsinya kita, sesuai dengan porsi kita, maka kita tidak akan buru-buru. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Barakallahu fiik opung, masya Allah. Jayid jiddan. Opung di depannya ada lontong Medan, jadi buru-buru dia. Oh, masya Allah, masya Allah. Terima kasih. Ampun. Tahu aja nih Pak Ketua nih. Opung udah nggak sabar, dia lapar deh. Udah lebaran Iya, ketupat nih opung ya. Iya, lebarannya tupat nih. Belum panas nih pagi. Bapak-bapak yang lain yang tidak mendapat giliran Al-Fatihah, saya sarankan pada waktu mempraktekkan tadi diikutin aja dengan mengunmute ininya, mikrofonnya, sehingga ini juga menjadi contoh juga ya kepada kita semua. Walaupun dua orang yang membaca Al-Fatihah, tapi ilmunya kita juga dengan cara mempraktekkan gitu. Ini saran saya seperti itu. Gitu. Jadi tidak hanya ini, tetapi dipraktekkan juga dengan apa yang telah dibacakan opung tadi. Gitu. Baik, selanjutnya Pak Sultoni. Tafadhol Pak Sultoni. Baik. Dari Taus. Baik, dari Taus. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik. Mumtaz, Pak Usul tadi, Masya Allah. Baik. Untuk pembahasan Pak Sultani, ya, Anda mendengar sudah baik sekali ya di dalam hukum rohnya, bagaimana tebal dan tipis. Dan ini Pak Sultani setelahnya tidak perlu grogi lagi membacanya ya. Jangan terlihat berat. Ya. Jadi sudah seperti itu memang. Kelihatan grogi, kelihatan. Tidak perlu. Rohnya soalnya masih apa ya? Saya rasa kebetulan aja. Masya Allah. Enggak. Itu yang dimau seperti itu, Pak. Allah nih. Benar, yang dimau adalah seperti itu adalah tebal dan tipis. Adapun mengenai porsi, ya mengenai porsi ketebalan ini kita terlepas dari ini, ya. Ya, cara pembacaannya ya yakni Ar-Rahman yang sebelumnya jika kita menggunakan lisan Indonesia ya Indonesia Ar-Rahman dan ini bukan rohnya Arab. Rohnya Arab agak diangkat gitu ya Ustadz ya. Iya. Ar-Rahman. Dia menutup seperti itu. Dia tertutup. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini seperti Ana mencontohkannya karena ini kebetulan kita tahqiq ya. Tahqiq. Namun pada saat pembacaan takbir nanti tidak perlu diberatkan terlalu dalam Pak Sultani. Ya, seperti biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Namun sifatnya tertutup kembali dia seperti itu. Dan takrirnya itu yang kita telah bahas, takrir atau gitaran itu sedikit. Ya, katanya dua aja ya Ustadz ya. Iya, benar. Ya, ada yang mempunyai pendapat seperti itu hanya 2 kali gitaran aja. Ar-Rahman, dia cuma dapat 2 kali gitu ya. Amplitudenya atas bawah. Ar-Rahman seperti itu. Nah, itu hanya sebagai pelengkap saja, bukan syarat ya. Yang pastinya tidak memperpanjang takrir. Ar-Rahman. Nah, ini memperpanjang takrir namanya. Jadi ini adalah sifatnya rohnya Indonesia ya. Ya. Roda. Ya, roda. Kalau di Arab ro. Ya, roda. Ya, seperti itu. Bukan roda. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon untuk stabilkan ya, karena Anda tahu sebelumnya Pak Sultani stabil di sini dan sini distabilkan lagi pada mat lazim ya. Mat lazim di sini harus paling panjang dan jangan ragu untuk memanjangkannya ya. Nah, baik di dalam tilawah maupun dalam sholat ya. Faman hajja Ibrahim, misal contoh seperti itu ya. Guru grogi Ustadz. Dan ini merupakan satu kemakluman ya di dalam bermajelis, makanya kita masukkan ke dalam kategori mumtaz di sini. Nah, jadi distabilkan maksudnya kuatkan. Ya, ada beberapa musuh dalam ilmu ya, yakni namanya syadz, ada zan, ada waham namanya. Keraguan-raguan inilah yang biasanya ditekankan oleh para masyayikh terutama di dalam bermajelis ini untuk dihilangkan keraguan itu. Percaya terhadap diri kita sendiri dan percaya terhadap ilmu yang telah kita terima dari guru kita. Insya Allah.
Ini lawan daripada ilmu ini adalah syadz, zan, dan waham. Kita pede saja karena seperti inilah kita membaca, dan itu menimbulkan kita membaca dengan apa adanya. Jangan takut untuk dikoreksi seperti itu, sehingga ini tidak terlewat. Dan outputnya adalah bacaan benar seperti dengan kaidah tajwid. Jadi kalau seperti kami misalnya menghadapi masyayikh gitu kan, atau satu syekh fulan, itu kalau ada salah karena grogi, dia ulang itu. Sama kami nggak ada istilah grogi ya, gitu. Grogi dihitung salah tetap gitu kan, masya Allah. Karena antum ini semua pengajar gitu. Jadi kalau ada grogi ini masalah untuk antum gitu kan, masya Allah. Jadi makin grogi itu udah salah gitu. Tapi hal tersebut tentunya tidak dipakai pada halakoh kita gitu kan. Grogi itu biasa. Nah dari sini perlunya menghindari syadz, zan, dan waham. Syadz itu apa? Adanya rasa ragu dalam hati kita sekitar 25%. Syadz. Ragu nih harus panjang atau pendek, harus ini. Buang itu. Ya. Zan lebih dalam lagi. Zan itu 50-50 antara iya dan tidak gitu. Nah, dan waham ini lebih parah daripada keduanya. Ini 70 keraguan dan 25% adalah kebenarannya gitu. Yang kita hindari, insya Allah di dalam buku PD, dalam baca itu tidak ada sampai zan dan wahamnya. Ada sedikit syadz. Nah, syadz ini cukup mengganggu di dalam bertilawah juga gitu. Adapun setelahnya daripada ini, barakallahu fiik, Pak Sultani, Mumtaz, tidak ada yang perlu dikoreksi. Mudah-mudahan afwan, mudah-mudahan senantiasa meningkat terus bacaannya. Amin. Alhamdulillah. Baik. Ini hasil daripada juga kita seringnya bertilawah ya Ustadz ya. Artinya iya, sudah pastinya. Sering bertilawah itu adalah kita terbiasa dengan penyambungan huruf, tebalnya huruf, sifatnya huruf, dan juga masalah grogi tadi gitu loh. Karena semakin sering kita tilawah, perbanyak tilawah itu yang akan mempermudah kita gitu loh membaca gitu. Walaupun hanya Al-Fatihah gitu loh. Tapi kan kalau kita bahas seperti ini kan, masya Allah ini banyak sekali ilmu-ilmunya kan gitu. Masya Allah. Pak Sultani itbaknya jagoan nih. Masya Allah. Tabarakallah. Kebetulan Ustaz. Sengaja ya ditampakkan gitu. Karena memang itu yang dituntut. Masya Allah. Iya, Pak Pung. Seperti Pak Ketua bilang tadi kan kita banyak tilawah. Iya. Tapi saya pribadi rasanya kok situ-situ aja, nggak bergerak-gerak ini. Apa perasaan saya aja atau memang? Enggak. Perasaan. Itu perasaan aja tuh. Ya? Kan saya lihat opung dari awal. Iya. Saya kan lihat. Saya ngelihat opung tuh, tadi saya pengen bahas. Opung tuh banyak perubahan dalam usia opung ya. Banyak dalam perubahan. Opung, itu banyak perubahan. Saya nggak bohong, saya bukannya. Karena Ana melihat opung dari sebelum kita halaqah, saya perhatikan opung. Jadi sebenarnya opung tuh udah mengikuti tahsin yang di MRBJ, dicampur lagi dengan ini, dicampur lagi dengan latihan tilawah. Itu banyak perubahan tuh, Pung. Opung nggak rasa aja. Banyak opung. Saya sebenarnya tadi pengen nilai gitu loh. Terutama dalam usia yang seperti ini, opung mesti berlatih dan kesalahannya itu inilah menurut saya kesalahannya yang ini aja. Tapi tadi kan yang dibahas kan secara detail gitu. Jadi jangan kecil hati juga dibahas. Itu kan kita terus memperbaiki karena Al-Fatihah ini kan rukun sholat ya. Kita harus benar-benar ya kan membaca Al-Fatihah ini harus benar-benar. Nah justru itulah tujuan kita tahsin ini, memperbaiki benar-benar seperti tadi yang dikatakan oleh Ustaz Abu Omar mengenai itbaq tadi kan, Pak Sultani menjelaskan isbaqnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dijelaskannya isbaqnya itu kan. Ya, karena beliau ingin mempraktekkan itbaq gitu kan memang itbaq itu kan pada waktu shot berharokat kasroh itu kan dia harus kita nampakkan, dan juga pada waktu berharokat kasroh kita harus jelaskan. Disitulah kita mempraktekkan bagaimana itbaq itu keluar kan gitu.
Nah, Pak Sultoni tadi mempraktekkan swi ropol. Nah, itu dia dipraktekkan. Nah, Masya Allah. inilah keindahan yang kita belajar. Jadi saya juga menyampaikan juga ke Pak Opung, coba dinikmatin seperti yang disampaikan sama Ustaz Abu Umar. Dinikmatin kelezatan membaca ini, dinikmatin lezatnya. Bagaimana kita membaca? Diulang aja, jangan nggak usah terburu-buru, nggak usah terpatok dengan mahkota, nggak usah terpatok dengan angka 100. Kalau umpamanya indah bacaannya, insya Allah. Ini Opung saya melihat perubahannya banyak loh, Bung. Ya, saya bukannya. Iya, betul. Ana minas syahidin, Bung. Saya juga, saya melihat juga. Rasa saya aja gitu-gitu aja. Perasaan, Masya Allah. Bukan Opung aja ya, maksudnya Papi juga. Saya melihat banyak perubahan gitu loh. Papi juga melihat perubahan, cuman memang ada kebiasaan. Jadi ada satu pembelajaran yang harus dirubah, tetapi terbentur dengan kebiasaan. Nah, itu kebiasaan itu yang harus diulang-ulang dengan bertilawah. Kalau Papi tilawahnya juga Masya Allah 1 juz 1 hari gitu. Nah, inilah yang harus kita praktekkan terus. Insya Allah akan berubah itu, insya Allah pelan-pelan. Insya Allah. Baik, kita ini talaki ya Ustadz ya, ditalkinkan Masya Allah, Al-Takasur. Al-Takasur ya. Ini surat kesukaannya Pak Sultoni ini katanya. Masya Allah. Salah saya di situ. Hati-hati di sini. Hati-hati di sini. Baik. Baik, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk kepada surat yang mulia ini, yang mana tidak terdapat kaidah penting ya di dalam surat yang lain. Ya, ini di sini kita harus fokus kepada satu hukum, namanya hukum roh. Baik, kita akan iringi materi penyampaian ya dengan materi pada tahsin. Ya, Anda akan bahas sedikit di sini, ada hukum roh ya, bagi yang sebagian sudah tahu, ini mungkin jadi bahan murojaah. Roh pada saat kondisi dia fathah atau dhammah, dia tebal. Nah, ini konsepnya pertama. Pada kondisi dia kasroh, dia tipis. Pokoknya setiap roh itu kondisinya seluruhnya tebal kecuali pada saat kasroh. Ini dulu kaidahnya. Ya, jadi berbeda pembacaan at-takasur dengan al-maqabir. Ya, lihat perbedaannya ya. At-takasur, sur, itu ditebalkan sur, al-maqabir, bir. Nah, bagaimana kaidahnya? Nanti di sini ada sangkutan dengan al-jauf juga. Ya, bagaimana al-jauf itu? Ya, ini menambahkan ya. Pada saat sukun itu kan ada ya pasti kan. Kita membuka huruf ya, bukan huruf i tapi ya. Nah, jadi kita membuat bi itu ditambah dengan yi, ditambah dengan ya sukun. Yi kasih dia r. Bir. Jadi seperti itu kaidahnya. Kenapa dia bisa tebal tipis? Karena fokus huruf vokalnya adalah ya. Nah, adapun selainnya ya ini akan tebal karena kembali kepada sifat awal roh yang memang roh itu tebal atau tafkim. Baik, tentunya akan lebih mudah difahami pada saat praktikal. Baik, intahaitum ya jamaah. Kita akan baca ini dengan anda talqinkan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhol ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur.
Iya. Jadi ketebalannya itu dia mesti mempersedikit getaran ro, lalu menutup mulut. Ya. Alhaakumut takatsur. Jadi sur. Ya. Baik. Kita ulangi sekali lagi. Alhaakumut takatsur. Baik. Hatta zurtumul maqabir. Baik, sekali lagi. Hatta zurtumul maqabir. Baik, ahsan. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan lupa ikhwah untuk mempertahankan hamas dan makhraj kaf ya. Jangan sampai dengan qalla. Jangan qalla itu ke qaf, tapi kalla ya. Baik, kita ulangi. Kalla sawfa ta'lamun. Baik. Thumma kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون. طيب. كلا لو تعلمون علم اليقين. لو تعلمون علم اليقين. طيب. Ikhwani fillah, ada di sini ain ya, ain yang bersifat dia pertengahan atau at-tawassut ya, atau al-baini ya. Jadi di sini jangan disyiddahkan. Kalla law ta'lamun. Ini syiddah ta, tapi ta'lamun. Ya, jadi di sini sifatnya at-tawassut. Ta'lamuna ilma. Jadi bukan na ilma, tapi na ilmal yaqin. Nah, di sini itu yang pertama. Yang kedua, adanya huruf kaf ini jangan sampai disamakan dengan huruf qaf ya. Bukan kalla, bukan kalla. Ini sudah masuk ke dalam. Kalla. Tapi kalla. Depankan lagi. Makrosnya didepankan lagi. Kalau tadi sebelum di belakang, depankan lagi. Ke langit-langit yang keras. Langit yang keras. Ahsan, itu dia. Itu dia, Pak. Masya Allah. Baik, kita ulangi sekali lagi ya. Untuk mendudukkan kaf ini di makrosnya. Yang pertama. Yang kedua, pada huruf ain jangan disyiddahkan. Baik. Kalla sawfa ta'lamuna ilmal yaqin. كلا لو تعلمون علم اليقين. أحسن. لا ترون الجحيم. Baik. Ha pada saat dia kasroh ini lebih terasa lagi hamasnya. Jadi dorong lebih kuat. Al-jahim. Nah, itu dikeluarkan lagi lebih dalam. La tarawunnal jahim. Baik, kita lagi. La tarawunnal jahim. Baik, ahsan. ثم لترونها عين اليقين.
ثم لترونها عين اليقين Dan thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik, ikhwah. Di sini ada nun yang bertasydid dinamakan dengan apa hukumnya? Gunah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Baik. Ya, gunnah musyaddadah ini bermakna kita menahan dua gunnah. Ya, dua gunnah karena nun satu gunnah. Dua nun ada dua gunnah. Maka hasilnya jadi tiga gunnah. Nah, ini kali-kali di dalam ilmu tajwid. Ya, tidak cukup hanya sekedar mensyiddahkan saja atau mentasydidkan. Latus alunna yau tidak cukup. Ya, minimal tiga harokat. Latus alunna yau. Nah, seperti itu. Kali-kali ya pada ilmu tajwid seperti itu. Ya, kalau Dibikin secara 4 nggak boleh, Ustaz? boleh Pak. Boleh. Ya, Maksudnya tapi biar afdol, seragam aja. nggak Biar masalah, gampang inget. nggak masalah. Oh. Ya, namun terkadang di dalam bacaan menyebabkan kita panjang karena di dalam mendengungkan ini cukup menyita waktu ya. Karena satu huruf saja dia bisa empat kita ambil katakanlah 4. Itu bisa memakan waktu yang panjang dalam tilawah kita. Afdalnya 3. Afdalnya 3. Ya, kalau bisa disetarakan 3. Tapi kalau sampai ke 4 itu lah baksa, nggak masalah. Lebih mending 4 daripada 2 gitu kan. Karena 2 itu tidak memusyadadahkan namanya, hanya kaidah tasdid saja. Summa latarawun. Ya, summa latarawun. Nah, ini tidak ada guna musyaddadah. Tapi kalau kita baca summa latarawun, sudah 3 di situ, ini sudah masuk yang diinginkan. Thayyib, kita ulangi sekali lagi. Ingat, setiap ada mim yang bertasydid, yang kedua adalah setiap ada nun yang bertasydid, ini mohon untuk di musyaddadahkan, ya. Apakah latarawunnal jahim atau latus'alunna yaum, ditekan di situ. Baik, kita ulang sekali lagi akhir ayat ini. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik, barakallahu fikum ajmain. Baik, termasuk juga di dalamnya untuk mendengungkan ini hindari syak di dalam hati kita ya, para ikhwah sekalian. Ya, jangan sampai kita ragu bahwa ini terlalu panjang, terlalu pendek. Tidak, tetapkan di hati kita ini segini porsinya. Insya Allah kita akan kuat di dalam bacaan kita, dan kuatnya di dalam bacaan ini demi Allah mendorong kuatnya hafalan insya Allah taala. Ya, dan di sini pentingnya kita untuk senantiasa yakin bahwa ilmu yang kita terima ini adalah hak ya. Ya, ini kita hak secara mujmal ya. Ya, bukan berarti kita tidak menerima pendapat dari luar, tidak. Namun seperti inilah kaidahnya menuntut ilmu. Baik. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah di dalam bertilawah. Adapun setelahnya kita membaca satu ayat atau satu surat ini Pak Ketua. Satu ayat lah di depan biar Satu kita ayat ngulang. sepertinya. Ini kan bagus juga. Jadi kita ini satu ayat, nanti minggu depan kita baru satu surat. Baik. Targetnya insya Allah nih ikhwah mohon dikencangkan sabuk pengaman ya, karena kita sudah 2 surat lagi menuju Al-Adiyat sebagai patokan kita ya, sebagai patokan kita di dalam bermajelis ini, yakni checkpoint kita di situ. Nanti anak akan adakan review mungkin secara pribadi atau dengan Pak Ketua bagaimana
kelanjutan materinya ini, cara penyampaiannya ataukah tata cara bahasanya, karena biasanya di halaqah di Pekanbaru ini Al-Adiyat ini sebagai checkpoint, ya, sebagai tolak ukur seseorang mempelajari dari tahsin dasar hingga tahsin lanjutan. Baik. Kita mulai dari Opung. Baik. Izin sebentar Opung Pak. dilanjutkan dengan Pak Sutoni ya. Baik, bagus. Ya, Siap. lanjut. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahsan, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tahan sebentar Opung. Diterangkan lagi bisa. Milla. Udah makan lontong masih ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz murtafi. Barakallahu fiik. Alhaakumut takatsur. Baik. Tidak ada koreksi. Opung. Hatta zurtumul maqabir. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Pak Khairul. Kalla sawfa ta'lamun. Baik, sebentar Pak Khairul. Kalla sawfa ta. Fa-nya pendek. Kalla sawfa ta. Langsung masuk ya. Baik, ulangi. Kalla sawfa ta'lamun. Baik. Sekali lagi Pak. Sawfa ta. Dinikmati saja. Sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Baik. Barakallahu fiik. Sambung Papi. Summa kalla sawfa ta'lamun. Baik. Bisa lebih tenang lagi Papi? Summa kalla sawfa ta'lamun. Ya. Summa kalla sawfa ta'lamun. Baik, barakallahu fiik. Papi. Bagus. Ya Pak. Suaranya serak banget ini Pak. Minta maaf. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ahsan, barakallahu fiik. Pak Sisko. Siap. La tarawunna al-jahim. Sorry. La tarawunna al-jahim. Ahsan, barakallahu fiik. Pak Rama. Summa latarawunnaha ainal yakin. Baik, sebentar Pak. Summanya itu ditahan ya, baru dipendekkan saja. Summa latarawun. Seperti itu. Baik. Summa latarawunnaha ainal yakin. Baik, masih terasa lebih panjang. Ma-nya pendekkan saja. Summa latarawun. Malata. Jadi summa latarawun. Baik. Summa latarawunnaha ainal yakin. Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Lanjut. Kori Lampung, Bapak Zul. Summa latarawun.
Summa latus'alunna yawma anin na'im. Baik, barakallahu fiik. Putus-putus Pak Jul. Bisa diulang nggak? Putus Ya. ya? Iya, nggak jelas, putus-putus. Suara merdunya nggak kelihatan. Suara lambungnya belum jelas. Iya. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Baik, barakallahu fiik. Pak Jul. Selesai, Baik. Ustaz. Pas semuanya. Selesai? Pas semuanya, Masya Allah. Barakallahu fikum ajma'in. Baik, secara mujmal, Anda ingin sampaikan di sini untuk mengingat-ingat bahwa perhatian kita terhadap huruf-huruf yang isti'ala dan istifal ini cukup penting kedudukannya di dalam setiap bacaan kita. Ya, contohnya di sini ada ayat nomor 6. Misalnya ya, latarawun. Ya, jangan cenderung kita kepada latarawun. Latarawun, tapi dia latarawun. Ya. Dan ini menjadi perhatian juga ya pada saat setoran ini biasanya sangat diperhatikan huruf-huruf yang berdempetan antara istifal dengan isti'ala. Ya. Nah, jadi agar dipertahankan. Ya, contohnya di Al-Fatihah juga seperti itu. An'amta 'alaihim. Nah, ini kecenderungan kita walaupun ain bukan isti'ala tapi kecenderungannya an'amta 'alaihim. Ta'alaihim. Nah, ini dihindari. Ta ya terhadap huruf ta ini harus fokus dia. La tarawun itu satu. Baru yang kedua untuk mempertahankan hamas pada kaf ya agar senantiasa huruf kaf ini berdiri pada makhraj dan sifat yang benar. Yakni at-takasur. Jadi dia hamas pada kaf ini bukan dari jahar ya, bukan dari nafas yang jahar, tapi memang dialah nafas yang hamas. Kalla, bukan di kalla, bukan di kalla. Kalla ini sudah masuk nafas yang jahar, tapi dia kalla, kalla. Ya. Terjadinya cipratan udara itu karena kerasnya tidak menyentuh langit-langit yang keras. Summa kalla, bukan summa kalla, itu jadi kho jadinya nanti sifatnya. Ya. Summa kalla law ta'lamun, seperti itu. Baik. Dan adapun ini yang kami bahas secara mujmal ini adalah sebagai peringatan ya. Adapun yang sebagian tadi membaca alhamdulillah telah sesuai dengan kaidah yang diinginkan. Dan ikhwani fillah ta'azanillahi wa iyyakum, mohon pertahankan sifat-sifat ya. Sekalipun kita sudah mulai nih masuk bahagian yang lebih dalam, jangan pula kita tinggalkan bab utama kita di awal-awal itu mengenai sifat dan makhraj ya. Kita sudah mulai masuk nih menyinggung hukum roh, sudah mulai menyinggung nanti ikhfa dan berbagai macam variasi ikhfa itu ya, mengikut kepada huruf apa yang diikhfakan. Nah, jangan sempat kita meninggalkan sifat huruf, karena sifat dan makhraj ini kedudukannya sangat kuat sekali pada bacaan tilawah kita, menandakan bahwa seseorang itu faqih di dalam bertilawah Al-Quran. Barakallahu fikum ajma'in. Alhamdulillah telah kita selesaikan mengenai bacaan kita ini, surat At-Takatsur, yakni surat yang menjadi contoh bagi halakoh kita di dalam mempraktekkan ro. Adakah ro yang tebal atau yang tipis? Untuk penjelasannya nanti kita akan bahas pada penyampaian materi. Dan lebih dan kurang, Ana mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah, dan Ana kembalikan halakoh ini kepada Pak Ketua Majelis. Betul. Baik. Umar, alhamdulillah sudah tidak terasa lagi sampai kita sudah ke surat Al-Takasur. Masya Allah. Bentar. Makin sulit nih. Nanti ada lagi Al-Qari'ah, habis itu masuk lagi kita ke Al-Hadiyat.
Ya, insya Allah nanti sambung lagi terus masuk ke surat-surat yang panjang-panjang lagi. Nah, ada satu yang ingin saya sampaikan juga ini Ustadz. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah terbentuklah halaqah tasin kita ini sejak Desember tahun lalu ya Ustadz ya. Dan kebetulan kita di halaqah kita ini ada ketua yayasan kita. Ya, ketua yayasan kita ini Pak Zul ini ketua yayasan Nurul Qalbi ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Beliau selalu hadir di dalam halaqah kita ini. Yang mana menurut saya, jadi gini, kami ini sekarang ini sedang semangat-semangatnya membangun masjid, sedang dibangun, semangat-semangat ini jamaah yang luar biasa. Mungkin Pak Jul pernah juga menyampaikan testimoni perbedaannya beliau di masjid yang satunya dengan masjid di Nurul Qalbi ini memang guyup. Ya, jamaahnya sangat guyup dan semuanya berlomba-lomba mencari amal dan pahala. Masya Allah, pokoknya di Masya Allah, lomba-lomba. Nah, kita sekarang dalam pembentukan halaqah tasin ini yang tidak terasa lagi, insya Allah setelah pembelajaran dan bersinergi dengan pembangunan masjid kami juga, yang mana sekarang tahap pertama sudah 95% selesai dan dilanjutkan dengan tahap kedua nanti yang akan kira-kira memakan waktu katakanlah 1,5 tahun ataupun 2 tahun ataupun 1 tahun lah katakan gitu, yang akan selesai megahlah Masjid Nurul Qalbi itu di tengah-tengah sebuah pemukiman Mertilang, Bintaro, sektor 9, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum. Tetapi kita dengan adanya halaqah tasin ini, insya Allah dalam waktu yang akan nanti waktunya akan lahirlah para pengajar ya, para peserta yang mampu untuk menyebarkan ilmunya ya. Terutama kepada jamaah nih, jamaah-jamaah kita nih Pak Jol ya kan. Ini saya akan melihat nih kemampuan kita ya belajar ya. Contoh, contoh nih maaf, saya bicara nih Pak Sultoni sama Pak Kisisko umpamanya ya kan, gimana kalau kita bantu jamaah lain yang sebenarnya kan gini, alangkah indahnya sebuah masjid di mana para jamaahnya itu memang benar-benar paham Quran ya kan, benar-benar memahami yang dibahas itu adalah masalah Quran ya kan alangkah indahnya gitu ya Ustaz ya. Jadi itu yang saya juga pemikiran saya gitu, ide yang ingin saya sampaikan juga. Memang belum saya sampaikan, tapi saya rasa alangkah baiknya gitu ya, alangkah baiknya ke depannya nanti kita akan membentuk sebuah tahsin baru, halaqah baru dengan menggunakan fasilitas-fasilitas masjid, baik itu secara online ataupun offline yang mengikuti protokol kesehatan. Tetapi kita mengajak nih teman-teman masjid kita gitu bahwa yuk kita belajar Quran yuk dari dasar, nggak masalah kan, kita juga dapat ilmu teorinya kan gitu, sambil kita juga belajar lah di halaqah ini gitu kan. Tetapi ilmu ini tersebar, ilmu ini terus jalan dan ini terpraktekkan gitu. Saya alhamdulillah walaupun saya udah 3 tahun, banyak teman-teman saya yang 3 tahun tidak mempraktekkan seperti ini gitu ya, teman-teman kelas saya gitu. Dan alhamdulillah apa yang saya ikutin selama ini, ada 3 halaqah, 4 halaqah yang ini seperti ini, mengulang terus, ilmunya terulang. Jadi saya teringat gitu. Coba kalau saya nggak ikut, saya hanya ikutin pelajaran yang saya ikutin sekarang. Mungkin kalau ditanya izhar itu apa, ikhfa itu apa, pasti lupa. Gitu. Tapi kalau mamanya kita ikut teori-teori ini terus, ikhfa itu apa, izhar itu apa, idgham itu apa, iqlab itu apa, kita akan ingat terus gitu. Nah itulah yang alhamdulillah saya ikutin gitu. Jadi pembelajaran ini kalau bisa dibarengin dengan adanya halaqah-halaqah lain yang mengingatkan ilmu kita, nggak lepas ilmu kita. Gitu. Nah saya juga sarankan kepada bapak-bapak, karena kita sifatnya online seperti ini, baiknya mencatat, gitu kan? Baiknya mencatat. Saya melihat ada beberapa santri di sini yang selalu mencatat, gitu kan? Dia membreak-up karena memang ilmunya ini terus akan teori ini penyakit
Ustaz? Lupa ya Ustaz ya? Iya, betul. Penyakit Yang ini adalah ilmu lupa. ini adalah lupa. Lupa. Yansa. Jadi bagaimana kita memberi up ini bukan hanya dari catatan yang telah kita catat selama 1 tahun, tetapi pada waktu kita melakukan praktek seperti yang saya lakukan seperti ini, itulah yang akan terus lengket gitu. Dan terus melakukan murajaah surat-surat, apapun ilmu-ilmu ini yang akan terus lengket kepada kita dan terus nyebar gitu. Nah, saya melihat satu contoh masjid yang di dalamnya itu selalu mendiskusikan masalah Quran, dan Quran menjadi sumber diskusi di dalamnya. Itu adalah satu masjid yang saya lihat di Masjid Bintaro Permata, itu Masjid Al-Aqsa dan Masjid An-Nasr. Itu mereka memang selalu membahas masalah Quran, itu terus gitu. Dan saya melihat Nurul Qobi ini kecil, tapi jamaahnya luar biasa, Masya Allah. Saya kagum dengan jamaah, dan saya sangat senang dan sangat bersukacita berada di tengah-tengah jamaah Nurul Qobi ini gitu. Dan ini Masya Allah. Kedepannya yang saya harapkan adalah, memang saya belum bicara tapi di sini ada perwakilan kita, Pak Ketua Yayasan ya kan, yang mana nanti suatu saat kita akan sampaikan gitu loh, bahwa Bapak kita ayo kita belajar Quran gitu kan, dengan tahsin dasar gitu kan. Nanti yang akan ininya Pak Sisko dan Pak Sultoni duet umpamanya itu. Hayakumullah. Dia minta yang usaha Bapak Bakar adalah, ada nggak nanti sesi untuk teori mengajar. Teori mengajar itu juga tolong disampaikan supaya bapak-bapak ini juga tahu trik-triknya untuk menyampaikan ya kan dibarengin dengan buku-buku teori apa yang kita pegangan kita nanti ke depannya. Karena ini adalah berilmu amal dan pahala buat kita semua, dan yang sebaik-baiknya manusia adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu insya Allah. Hayakumullah. Bapak di sini mohon tetap semangat ya, pembelajaran tahun ini tetap semangat. Saya juga menerima beberapa komentar dari para teman-teman yang di dalam ini, dan mereka adalah sangat senang belajar dengan halakoh ini dengan Ustaz Abu Omar, sehingga ini akan menjadi kita nanti proyek kita ke depan nanti untuk memberikan jamaah-jamaah yang lain. Gitu. Yeah. Karena saya tahu benar ada rasa malu ingin belajar, ada ini pasti ada gitu. Jadi kita coba nanti. Nah di sini udah ada, ternyata Nurul Qobi sudah ada pembentukan di sini nih, udah ada pembentukan, ada orang nih ya kan. Malu sih enggak Pak, malu nggak tapi grogi. Masya Allah. Kita sama Ustaz Abu Umar teori mengajar gitu loh. Kita apa yang perlu disampaikan di dalam pembelajaran. Ya ini diuji nih Pak, kita menguji kesabaran, menguji kan kemampuan, dan kita juga mengulang murajaah ilmu-ilmu yang udah kita pelajari juga kan gitu. Kalau enggak nanti kita nggak bisa Pak. Ya, mungkin kita sekali-sekali kita pinjam Ustaz Abu Umar juga nanti. Masya Allah. Ya, jadi ya inilah perlu dihadirkan sekali-sekali. Kita berjihad menuntut ilmu, dan kita akan menyebarkan ilmu. Saya harap begitu kita punya visi dan misi seperti itu. Dan saya harap tidak hanya itu, dan juga ke keluarga. Ya, ini bukan hanya untuk jamaah Nurul Qobi ya, Pak Agus juga ya. Artinya Pak Agus juga menjadi halakoh di sini, bisa kita minta bantuannya juga nanti kan gitu. Insya Allah kalau sudah bisa Pak. Pak Agus rumahnya dekat itu Pak Ketua di Lebak Bulus. Insya Allah. Oh bukan di Menteng. Udah pindah? Pindah karena penghuninya tambah Ustaz, jadinya pindah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, saya rasa itu saja. Saya sendiri pribadi sangat senang dengan semangat bapak-bapak ya. Jadi itu yang tadi saya sampaikan juga mengenai tilawah setoran. Tadi saya sampaikan udah dari isi hati yang paling dalam. Semoga dapat dipahami.
semoga dapat dipahamin. Saya tidak memaksakan mengenai laporan-laporan berapa kali harus khatam atau segala macam, tapi di antara kita sebagai pembelajaran, sebagai kita berlomba-lomba menuntut ilmu ini dan juga memberikan semangat, dan teman yang kurang semangat disemangatin oleh yang lebih semangat, ya kita sama-sama itu kebaikan. Ya, saya rasa itu saja. Ya, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ditutup dengan doa tutupan majelis. Subhanallah. Baik, saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Sama Pak.